Jika keselamatan bukan karena perbuatan-perbuatan, tetapi semata-mata oleh iman, kita mungkin secara alami bertanya, lalu apa peranan perbuatan-perbuatan di dalam kehidupan orang Kristen yang percaya? Jawaban paling jelas untuk pertanyaan ini dalam Perjanjian Baru diberikan oleh Yakobus. Apa untungnya, saudara-saudaraku, jika seseorang berkata punya iman, tetapi tidak punya perbuatan-perbuatan? Dapatkah iman menyelamatkan dia? Karena sama seperti tubuh terpisah dari roh adalah mati, demikian juga iman terpisah dari perbuatan-perbuatan adalah mati. Tercatat dalam Yakobus 2 ayat 14 dan 26. Dalam bagian ini Yakobus memberikan beberapa contoh untuk menggambarkan hubungan antara iman dan perbuatan-perbuatan. Akan tetapi, dalam ayat terakhirlah, ayat 26, Yakobus menyimpulkan pengajarannya tentang hubungan antara iman dan perbuatan-perbuatan melalui contoh hubungan antara tubuh dan roh. Ia berkata, karena sama seperti tubuh terpisah dari roh adalah mati, demikian juga iman terpisah dari perbuatan-perbuatan adalah mati. Rujukan kepada roh ini dalam hubungannya dengan iman memberikan kunci untuk memahami bagaimana iman bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Pada minggu ke-10 tentang sifat iman, kita merujuk kepada perkataan Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Dan karena kita memiliki roh iman yang sama, menurut apa yang ada tertulis, aku percaya, dan karena itu aku berkata-kata. Kita juga percaya, dan karena itu berkata-kata. Di sini Paulus menyatakan bahwa iman Alkitabiah yang sejati adalah sesuatu yang spiritual, yang rohani, yaitu roh iman. Melalui ini kita dapat memahami contoh Yakobus tentang tubuh dan roh. Dalam tatanan alamiah, selama manusia hidup, rohnya tinggal di dalam tubuhnya. Setiap tindakan tubuh manusia merupakan ekspresi rohnya di dalam dirinya. Jadi, keberadaan dan karakter roh yang sebenarnya di dalam manusia, meskipun tidak terlihat, terungkap dengan jelas melalui perilaku dan tindakan-tindakan tubuh manusia. Ketika roh pada akhirnya meninggalkan tubuh manusia, tubuh itu berhenti dari semua tindakan-tindakannya.
dan menjadi tidak bernyawa. Ketidakaktifan tubuh yang tidak bernyawa menunjukkan bahwa roh tidak lagi tinggal di dalamnya. Begitu pula dengan roh iman di dalam orang Kristen sejati. Roh iman ini hidup dan aktif. Roh ini membawa turun kehidupan Allah sendiri di dalam Kristus untuk tinggal di dalam hati orang percaya. Kehidupan Allah di dalam orang percaya ini mengendalikan seluruh sifatnya, keinginan-keinginannya, pikiran-pikirannya, perkataan-perkataannya, tindakan-tindakannya. Orang percaya itu mulai untuk berpikir, berbicara, dan bertindak di dalam suatu cara yang sama sekali baru, cara yang sama sekali berbeda dari apa yang akan dia lakukan sebelumnya. Ia berkata dan melakukan hal-hal yang tidak dapat dan tidak akan dia lakukan sebelum kehidupan Allah masuk melalui iman untuk mengendalikan dia. Cara hidupnya yang baru, perbuatan-perbuatan barunya, sebagaimana Yakobus menyebutnya, adalah bukti dan ekspresi iman di dalam hatinya. Namun jika tindakan-tindakan lahiriah tidak terwujud di dalam kehidupan orang itu, perbuatan-perbuatannya tidak sesuai dengan iman yang dia akui. Ini membuktikan tidak ada iman sejati yang hidup di dalam dirinya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau telah membuat aku benar-benar baru melalui roh iman yang telah datang untuk tinggal di dalam diriku. Roh Kudus-Mu, mohon tolonglah aku untuk mengekspresikan pembaharuan batiniah ini setiap hari dalam hidupku melalui hal-hal yang aku pikirkan dan aku perbuat, supaya nama-Mu yang mulia dimuliakan. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan.
dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku. Sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.